Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfa Fitriani dengan NIM 2207431 dari Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran angkatan 2022B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran pemerintah dalam perekonomian Islam, khususnya mengenai kebijakan moneter Islam dan juga kebijakan fiskal Islam. Baik, untuk mengawali pembahasan kali ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama sehingga kegiatan pada kali ini dapat dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai kebijakan moneter dalam Islam. Kebijakan moneter atau monetary policy adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau yang diinginkan dengan cara melalui pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat dalam perekonomian. Nah, usaha tersebut itu dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan juga inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi itu dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan atau distribusi barang. Nah, kebijakan moneter itu dilakukan antara lain dengan instrumen sebagai berikut, yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi di pasar valuta asing, dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank sentral untuk meminjam uang kepada bank apabila mengalami kesulitan likuiditas. Nah, pengaturan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat itu diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang. Jadi kebijakan moneter itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif atau expansive monetary policy, dan yang kedua itu kebijakan moneter kontraktif atau contractive monetary policy. Nah, kebijakan moneter ekspansi itu yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar, sedangkan kebijakan moneter kontraktif itu sebaliknya, yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, atau biasa juga kebijakannya itu disebut dengan tight money policy. Terus, apa saja sih yang termasuk ke dalam kebijakan instrumen kebijakan moneter? Jadi instrumen-instrumen kebijakan moneter itu ada 4 ya pada umumnya. Itu yang pertama ada operasi pasar terbuka. Itu tuh membahas mengenai cara mengendalikan uang yang beredar dengan cara membeli atau menjual surat-surat berharga pemerintah atau government securities. Jika ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah itu akan membeli surat-surat berharga tersebut. Namun sebaliknya, apabila jumlah uang yang beredarnya itu ingin dikurangi atau berkurang, itu pemerintah akan menjual surat-surat berharga tersebut kepada masyarakat. Yang kedua itu ada fasilitas diskonto atau discount rate. Jadi fasilitas diskonto itu adalah pengaturan jumlah uang yang beredar itu dengan mengatur tingkat suku bunga pada bank umum. Nah, bank umum itu kan seringkali mengalami kesulitan ya atau kekurangan uang. Nah, sehingga harus meminjam ke bank sentral. Nah, untuk menambah jumlah uang yang beredar, pemerintah itu menambah jumlah uang yang beredar, pemerintah itu menurunkan tingkat suku bunga pada bank sentral. Serta sebaliknya, jika ingin mengurangi jumlah uang yang beredar atau berkurang jumlah uang yang beredarnya, itu pemerintah akan menaikkan tingkat suku bunga. Terus yang ketiga itu ada rasio cadangan wajib atau biasa disebut juga dengan reserve requirement ratio, yaitu mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara mengatur jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah, dana cadangan gitu. Jadi untuk menambah jumlah uang yang beredar, pemerintah itu menurunkan rasio cadangan wajibnya, sedangkan untuk menurunkan jumlah uang yang beredar itu pemerintah menaikkan rasio cadangan wajibnya. Terus yang keempat itu ada himbauan moral atau moral persuasion. Jadi himbauan moral ini adalah kebijakan moneter mengatur jumlah uang yang beredarnya itu dengan cara memberi himbauan kepada para pelaku ekonomi. Misalnya himbauan kepada perbankan pemberi kredit agar lebih berhati-hati lagi dalam memberikan kredit untuk mengatur jumlah uang yang beredar gitu. Seperti itu. Nah, dalam sistem perekonomian Islam, absensi bunga itu menempatkan sektor barang dan jasa atau sektor real gitu ya. Real sektor itu sebagai puncak aktivitas ekonomi. Semua aktivitas ekonomi, konsumsi, investasi, distribusi dan yang lain, perdagangan internasional dan yang lain sebagainya akan terekam dan tergambarkan dalam sektor real gitu. Nah, oleh sebab itu moneter dalam Islam itu dapat tidak didefinisikan sebagai segala aktivitas yang berkaitan dengan uang atau aset liquid yang dilakukan dalam rangka menopang aktivitas real atau baik aktivitas di sisi demand maupun supply.
Nah, instrumen moneter Islam itu adalah instrumen-instrumen semacam sertifikat investasi. Misalnya yang sangat populer itu adalah sukuk ya. Misalkan di Iran gitu kan, sertifikat investasi itu disebut dengan musyarakah certificates gitu kan. Selain itu, untuk menggantikan peran interest rate dan operasi pasar terbuka dapat digunakan instrumen profit rate. Nah, pemerintah sebagai otoritas berkewajiban memberikan sebanyak mungkin pilihan kepada warga negara pemilik aset bagaimana terlibat dalam ekonomi dengan aset-aset liquid mereka. Nah, khususnya aset liquid mereka gitu ya. Bentuk pilihan instrumen itu dapat berbagai macam jenis suku. Nah, menurut Capra pada tahun 2019, mekanisme kebijakan moneter yang sesuai dengan syariat Islam itu harus mencakup 6 elemen. Yang pertama itu ada statutory reserve requirement. Jadi statutory reserve requirement ini adalah bank-bank komersial itu diharuskan memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di bank sentral. Statutory reserve requirement ini juga membantu memberikan jaminan atas deposit dan sekaligus membantu penyediaan likuiditas yang memadai bagi bank. Sebaliknya, bank sentral juga harus menggantikan biaya yang dikeluarkan untuk mobilisasi dana yang dikeluarkan oleh bank komersial ini. Lalu yang kedua itu ada credit ceilings atau pembatasan kredit. Nah, kebijakan menetapkan batas kredit yang boleh dilakukan oleh bank-bank komersil untuk memberikan jaminan bahwa penciptaan kredit sesuai dengan target moneter dan menciptakan kompetensi yang sehat antar bank-bank komersial. Lalu yang ketiga itu ada government deposit, yaitu kebijakan dalam mengendalikan atau mengalihkan government demand deposit ke atau dari bank komersial yang secara langsung akan memengaruhi cadangan mereka. Yang keempat itu ada common pool. Common pool ini kebijakan satu pintu yang memungkinkan bank-bank komersial mengatasi masalah likuiditas bank sentral. Lalu yang kelima itu ada target pertumbuhan M dan MO. Setiap tahun bank sentral itu harus menurunkan pertumbuhan peredaran uang atau M sesuai dengan sasaran ekonomi nasional. Pertumbuhan M itu terkait erat dengan pertumbuhan MO atau high power money ataupun bisa disebut dengan uang dalam sirkulasi dan deposito pada bank sentral. Nah, jadi bank sentral itu harus mengawasi secara ketat pertumbuhan MO yang dilakukan untuk pemerintah, bank komersial dan lembaga keuangan sesuai proporsi yang ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan sasaran dalam perekonomian Islam. Nah, MO juga disediakan untuk bank-bank komersial, terutama dalam bentuk mudharabah, untuk dipergunakan oleh bank sentral sebagai instrumen kualitatif dan kuantitatif dalam mengendalikan kredit. Yang keenam itu adalah public share of demand atau public share of demand deposit, biasa disebut dengan uang giral. Nah, dalam jumlah tertentu, demand deposit bank-bank komersial ini atau maksimum 25% harus diserahkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek sosial yang menguntungkan. Yang ketujuh itu ada alokasi kredit berdasarkan nilai. Itu ada realisasi kredit harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi kredit mengarah pada optimasi produk dan distribusi barang dan jasa yang diperlukan oleh sebagian besar masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit juga diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat umum. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal dalam Islam. Jadi menurut Aini 2019 dalam Markavia et al 2002, kebijakan fiskal sendiri itu dapat diartikan sebagai kebijakan dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran dalam suatu negara yang bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan juga untuk mendorong pertumbuhan perekonomian. Sedangkan dalam pengertian lain, fiskal itu berarti fiskal ya dalam bahasa Inggris yang mempunyai arti terkait dengan masalah keuangan pada suatu negara. Nah, namun jika digabung dengan adanya kebijakan fiscal policy atau dalam bahasa Inggris maknanya menjadi suatu adanya tindakan ataupun kebijakan pemerintah mengenai pengeluaran penerimaan keuangan dalam bidang perpajakan pada suatu negara. Itu menurut Kunaifi 2017. Jadi dari dua pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan fiskal adalah tindakan dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran pendapatan negara agar ekonominya itu tetap berjalan dengan stabil. Adapun instrumen-instrumen kebijakan fiskal dalam Islam
ada dua ya, yaitu yang pertama ada kebijakan perpajakan, terus ada juga kebijakan pengeluaran. Dalam penggunaan dua komponen tersebut menjadikan kebijakan fiskal dapat sesuai atau sebagai landasan penerimaan dan pengeluaran negara dilihat dari tingkat kondisi perekonomian, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi. Jadi dalam perencanaan pembangunan ekonomi, anggaran kebijakan fiskal itu hanya difokuskan untuk pengembangan aspek ekonomi saja, tetapi juga untuk menerapkan bentuk-bentuk kebijakan fiskal lainnya seperti perpajakan dan lainnya sebagainya. Terus ajaran Islam itu dapat dikatakan sebagai ajaran yang komprehensif ya, dan juga rinci gitu. Jadi dalam ajarannya terdapat ketetapan dan peraturan terkait kebijakan negara dalam pemungutan pendapatan. Di antaranya instrumen pendapatan yang wajib adalah zakat, namun masih banyak juga instrumen yang disyariatkan oleh Islam dan dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan nasional seperti zakat, infak, wakaf, sedekah, ghanimah, kharaj, ziyah, usur, dan humus. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pembahasan kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia, agar lebih peka lagi, agar lebih menambah lagi pengetahuan mengenai peran-peran pemerintah apa saja yang seharusnya dilakukan dalam sisi atau perspektif Islam, sehingga kita sebagai umat muslim ataupun sebagai umat Islam dapat menerapkan apa-apa saja yang disyariatkan dalam Islam dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam kegiatan perekonomian. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.